Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Chandrika Rizky, saya NIM 04. Di sini saya dari Prodi Manajemen Rekayasa ingin memaparkan hasil pengolahan data dari sumber paper yang berjudul Pengendalian Kualitas Produksi Roma Sandwich menggunakan metode Statistik Quality Control atau SQC dalam upaya menurunkan reject di bagian packing. Nah, pada presentasi kali ini saya akan memaparkan 4 poin utama. Jadi yang pertama yaitu seputar penjelasan umum, yang kedua ada histogram, yang ketiga ada fishbone diagram, dan yang terakhir yaitu ada pembahasan. Untuk yang pertama terkait penjabaran umum, di sini saya akan membahas secara langsung studi kasus yang terdapat pada PT Mayora Indah Tbk JTK 2, yaitu di PT Mayora Indah Tbk JTK 2 merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan divisi biskuit. Dalam beberapa bulan terakhir dilakukan pengamatan oleh tim quality control dan ditemukan adanya permasalahan mengenai reject di bagian packing Roma sandwich yang cukup tinggi, yaitu sebesar 18,18%, di mana hal ini mengakibatkan achievement produksi Roma sandwich itu menurun. Nah, selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode histogram dan juga metode fishbone diagram. Untuk yang pertama, histogram adalah metode penyajian data secara visual dalam bentuk grafik balok dengan memperlihatkan distribusi nilai dalam bentuk angka. Nah, dari histogram ini nanti dapat disimpulkan jumlah data terendah dan tertinggi pada tiap bulan. Dan selanjutnya yaitu adalah fishbone diagram. Fishbone diagram adalah salah satu metode untuk mengetahui faktor penyebab yang paling dominan dengan diagram sebab akibat. Setelah diketahui permasalahan utama yang paling dominan menggunakan histogram tadi, selanjutnya itu dapat dilakukan analisis faktor-faktor apa saja yang sekiranya menjadi penyebab dari suatu permasalahan yang akan dibahas. Seperti itu. Nah, ini ditampilkan data dari sumber paper yang kita gunakan, yang saya gunakan. Di sini terdapat pemaparan hasil produk pada bulan Mei hingga bulan Desember. Nah, pada bulan Mei itu diperoleh hasil output sebesar 42.676. Bulan Juni diperoleh output produk sebesar 50.669 dan seterusnya, di mana pada tiap bulan ini terjadilah reject proses dan juga reject hasil. Dan untuk data selengkapnya ada pada slide. Kita langsung masuk saja ke pembahasan untuk perhitungannya. Nah, di sini berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, dilakukan perhitungan untuk memperoleh presentase dari reject hasil serta reject proses seperti itu. Nah, dari data tersebut diperoleh hasil histogram sebagai berikut. Nah, di sini saya mau langsung menjelaskan terkait metode perhitungannya. Ya, ini terkait metode perhitungannya. Jadi tadi kan yang diketahui dari bulan Mei sampai bulan Desember. Nah, di sini untuk peletakannya tidak urut karena saya sudah mensortir dari output yang paling besar hingga output yang paling kecil di setiap bulannya seperti itu. Jadi saya ambil contoh satu di sini. Pada bulan Desember dihasilkan output produk sebesar 159.313 dan diketahui bahwa reject proses pada bulan Desember adalah sebesar 2.275 dan reject hasilnya adalah sebesar 11.946. Nah, dari sini kita harus mencari persentase dari reject proses ini. Jadi, rumus untuk mencari reject proses pada bulan Desember yaitu kita menggunakan data reject proses pada bulan Desember dibagi dengan nilai output produk pada bulan Desember, sehingga diperoleh rumus reject proses pada bulan Desember dibagi dengan output produk pada bulan Desember dan diperoleh hasil presentase reject proses sebesar 1,43%. Nah, untuk
memperoleh persentase reject hasil pada bulan Desember masih menggunakan cara yang sama. Jadi kita menggunakan data reject hasil yang sudah diketahui pada bulan Desember, kemudian dibagi dengan output produk pada bulan Desember, sehingga diperoleh hasil persentase sebesar 7,50%. Nah, kenapa di sini reject hasil semuanya sama? Karena pada sumber yang saya gunakan sebagai acuan, di situ sudah diketahui dan ditetapkan bahwa target reject dari perusahaan tersebut adalah 6.000 kg pada tiap bulannya. Gitu. Nah, setelah presentase keseluruhan tadi diketahui, kita bisa memasukkan data-data ini ke dalam histogram yang berada di sebelah kanan ini. Nah, jadi yang pertama kita perlu memasukkan data dari reject proses yang dalam bentuk kilogram. Jadi yang di sini ini saya klik ya. Lalu selanjutnya ada reject hasil dan yang dimaksudkan adalah yang berdalam bentuk kilogram dan yang terakhir yaitu target reject-nya. Nah, di sini kita ketahui bahwa hasil reject hasil yang paling tinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar 31.636. Lalu disusul pada bulan Juli yaitu sebesar 30.537 dan seterusnya. Dan di mana di sini diketahui untuk reject proses yang paling tinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 5.424 seperti itu. Selanjutnya yaitu terkait fishbone diagram. Nah, berdasarkan dari hasil histogram tadi, dilanjutkan analisa untuk mengetahui faktor penyebab serta akibat yang menimbulkan permasalahan pada PT Mayora Tbk tadi. Dan berdasarkan hasil analisa tersebut, diperoleh hasil fishbone diagram sebagai berikut. Jadi, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya reject tadi. Jadi yang pertama itu ada faktor manusia, lalu ada faktor material, dan juga faktor metode. Di mana di sini sudah tertera pada slide. Jadi untuk faktor manusia, permasalahan penyebab utamanya atau permasalahan yang bisa menimbulkan berbagai akibat adalah karena belum ada jalur packing table serta jarak output mesin sandwich ke packing table itu tidak pas, sehingga dari permasalahan tersebut itu bisa mengakibatkan yang pertama jatuhnya biskuit dari output sandwiching ke packing table itu tidak beraturan, di mana hal tersebut dapat menyebabkan biskuit yang lewat di packing table tidak tersusun rapi. Selain itu, mungkin salah satu penyebabnya yaitu karena skill manpower atau operatornya itu kurang, sehingga biskuit yang terlewat banyak biskuit yang terlewat pada area packing table seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor material, di mana di sini penyebab utamanya kemungkinan adalah teflon nozzle-nya itu sudah aus, sehingga menyebabkan krimnya itu keluar dari teflon, lalu bisa menyebabkan nozzle yang mampet, dan yang terakhir yaitu karena nozzle-nya mampet itu tadi, maka berat krim yang dituangkan itu tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Itu. Dan yang terakhir yaitu terkait faktor metode. Jadi permasalahan utamanya adalah desain asli stacking yang diperuntukkan untuk produk itu berbeda. Sehingga dari permasalahan tersebut itu menyebabkan jalur stackingnya itu tidak berlawanan arah. Lah, lalu kenapa kalau misalnya jalur stacking ini tidak berlawanan arah? Hal tersebut itu bisa menyebabkan biskuit berantakan di area jalur stacking. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi beberapa penjelasan terkait pengolahan data yang berdasarkan paper dari hasil analisa saya. Mungkin jika ada kekurangan dan ada salah kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.